Shalom Indonesia, senang sekali hari ini tanggal 12 Oktober kita bisa ketemu lagi dalam serial pengajaran pola asuh hewan di dalam Alkitab. Puji Tuhan, saat ini saya ada bersama-sama dengan Anda ya untuk mengajar kelanjutan daripada pengajaran pola asuh hewan dalam Alkitab, yaitu pola asuh yang pertama, pola asuh overprotective atau terlalu melindungi yang kita belajar dari beruang ya. Baik, kita akan memulai dengan doa. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu dan pimpinanmu. Kami boleh sama-sama belajar hari ini. Kami membutuhkan Engkau, biar Engkau pimpin pelajaran hari ini. Boleh memuliakan namamu, meninggikan Engkau, memasyurkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bantu pemetaan pola asuh terlalu melindungi dalam Alkitab ini boleh kami lihat dalam pemetaan dalam 38 aspek kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan dan kasih setiamu. Engkau akan pimpin kelas ini, semua perangkat yang kami pakai, semua akses internet yang kami pakai, akses listrik yang kami pakai, materi-materi yang disusun, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga platform-platform yang kami pakai, semuanya diberkati Tuhan. Dilindungi, dijaga, diproteksi Tuhan. Pengajaran ini boleh mengubahkan bangsa kami dan generasi-generasi yang diubahkan karena orang tua bertobat dari pola asuh yang salah. Bahkan keluarga-keluarga yang baru boleh memulai pola asuh yang benar di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu profil pembicara kita ya hari ini ya. Oke, saya akan tampilkan di sini profil pembicara. Oh, sepertinya belum saya siapkan, tunggu sabar ya. Saya akan bantu siapkan. Oke, ya. Susan Grace Hadasa Sumilar, sarjana musik gereja. Sepak terjang di dunia. Beliau kerap disapa adalah seorang guru sekolah minggu yang telah melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di kelas 2 SMP dan terus menggarap generasi tanpa henti dari masa ke masa sampai dengan sekarang ini. Sorotan sepak terjang Susan Grace Hadasa Sumilat, SMG di dunia anak, atas anugerah Tuhan, adalah sebagai berikut. Bertumbuh di gereja, GKT 3 Malang dari sejak balita hingga tamat SMA. Beliau menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan di acara KKR di gereja tersebut oleh pelayanan pendeta Caleb Tong dalam sebuah altar coling pada tahun 1987 saat Ibu Grace duduk di kelas 2 SMP. Guru sekolah minggu di GKT 3 Malang, tahun 1987 sampai tahun 1991. Guru sekolah minggu di GBI Maguwoharjo, Yogyakarta, tahun 1991 sampai tahun 1995. Mengajar paduan suara anak di Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta, tahun 1995 sampai tahun 1998. Mengajar di playgroup Sekolah Kristen Kalam Kudus dalam perintisan tahun perdana tahun 1997 sampai tahun 1998. Menjadi Ketua Pelna, Pelayanan Anak Pantai Kosta di GPDI Kalinegoro, Magelang dari tahun 1998 sampai tahun 2006 di bawah bimbingan Pendeta Doni Sadono Basri, MDiv yang adalah mertua beliau. Guru SMP Kristen 1 Magelang, tahun 2003 sampai tahun 2006.
Guru ekskul musik di kelompok bermain Gloria, Magelang, tahun 2004 sampai tahun 2006. Guru sekolah minggu dan penulis materi anak di GBI Betani Madiun, tahun 2006 sampai tahun 2009. Guru sekolah minggu, penulis materi anak, merintis kelas bayi dan kelas janin, Ketua Komisi Anak-anak, KAA, di GUPDI Madiun, tahun 2009 sampai tahun 2011. Guru sekolah minggu di Pelnap GPDI Karisma Kalinegoro Magelang, tahun 2011 sampai tahun 2013. Guru agama di kelompok bermain Gloria, Magelang, tahun 2012 sampai tahun 2013. Pelayan anak di Eagle Kids GMS Breakthrough Kendari, tahun 2013 sampai tahun 2017. Guru agama Kristen di SD Kingdom Academy Kendari, tahun 2013 sampai tahun 2014. Supervisitor sekolah minggu di GBI Diaspora Sejahtera Kota Wisata Batu tahun 2018 sampai tahun 2022. Pembimbing Menara Doa Anak di GPDI Siloam, Kota Wisata Batu, tahun 2020 sampai tahun 2022. Supervisitor dan mengajar sekolah minggu di Pelnap GPDI Karisma Kalinegoro Magelang, tahun 2022 sampai tahun 2024. Guru agama Kristen di TK Pembina Kalinegoro Magelang, 2022 sekarang. Merintis gereja anak di GPDI Logos Magelang sejak Mei tahun 2025. Menyambut anak kecil dalam nama Yesus, sama saja dengan menyambut Yesus. Itu adalah moto dari Susan Grace Hadasa Sumilat, SMG. Ya, oke. Bentar, ada kendala di live streaming YouTube. Saya akan coba. Oh, nggak tahu deh. Oke, baik. Itu tadi profil saya ya sebagai pembicara dan penulis materi di dalam pola asuh hewan dalam Alkitab ini. Bersyukur atas setiap pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam pelayanan saya. Baik, saat ini kita akan langsung kepada materi ya. Nah, dua pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pola asuh overprotective ini di dalam aspek kehidupan manusia, aspek pertama sampai keempat. Lalu di pertemuan yang sebelum ini kita udah belajar aspek kelima sampai aspek ke-8. Saat ini kita akan lanjutkan aspek ke-9 sampai ke-12. Rencana saya mengajar 4 aspek ya. Nah, dari aspek pertama sampai aspek ke-12 sampai pengajaran hari ini dirancangkan selesai, itu nanti akan berbicara tentang 12 aspek ketuhanan dalam kehidupan manusia yang kita kaitkan khusus dengan pola asuh terlalu melindungi. Seperti apa pemetaannya. Akan lihat materi berikut ini ya. Saya akan coba besarkan. Oke. Oke, saya akan coba besarkan. Seperti ini ya. Kita masuk pada aspek ke-9. Ini udah paling besar nih. Coba saya besarkan lagi, bisa nggak? Terpotong ya, oke. Nah, kita masuk di aspek ke-9, yaitu aspek takut akan Tuhan. Bedanya apa aspek ke-9 takut akan Tuhan ini dengan aspek ke-8, yaitu hukum-hukum Tuhan. Kalau hukum-hukum Tuhan itu membicarakan perangkat hukumnya. Tapi kalau takut akan Tuhan ini bicara tentang pelaku hukumnya orangnya. Pempraktisi hukumnya.
Kalau hukum-hukum Tuhan itu adalah satu perangkat hukum yang harus kita taati. Jadi ada, perangkat hukum itu ada. Lalu di aspek ke-9, jangan lupa, kalau hukum itu ada harus kita taati. Kita sebagai orang yang melaksanakan hukum-hukum Tuhan itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, aspek takut akan Tuhan ini adalah aspek ke-9 sebagai 12 aspek ketuhanan. Jadi ada 12 aspek ketuhanan dalam hidup manusia sebagai aspek pertama sampai aspek ke-12 itu urut. Nah, aspek takut akan Tuhan adalah aspek yang ke-9 dari 12 aspek ketuhanan. Dari 38 aspek kehidupan manusia. Ya, oke, kita akan lihat satu persatu di dalam kitab Pengkhotbah 3. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 itu semua aspek kehidupan manusia itu lengkap. Jadi semua aspek 38 aspek itu ada semua di dalam Pengkhotbah 3 ini. Sekarang kita lihat ayatnya yang ke-14b. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Itu bicara hukum-hukum Allah ya, itu adalah paten. Hukum-hukum Allah itu stabil, konstan, begitu nggak berubah-berubah ya kan. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi takut akan Tuhan itu adalah suatu aspek dalam kehidupan manusia. Saya sering merenungkan seperti ini. Apakah orang yang aktif pelayanan itu pasti takut akan Tuhan? Belum tentu. Apakah orang yang takut akan Tuhan itu aktif pelayanan? Kebanyakannya, tapi belum tentu juga. Hidupnya saleh, hidupnya takut akan Tuhan, menjauhi apa yang enggak Tuhan sukai, melakukan apa yang Tuhan sukai, ya kan? Tapi mungkin enggak terlalu kental di pelayanan, bisa saja, bisa. Bisa enggak orang yang takut akan Tuhan, tapi nggak menemukan identitas primer di dalam hidupnya? Bisa saja. Nggak menemukan identitas sekunder dalam hidupnya? Bisa saja. Karena kan di dalam hidup manusia ada 38 aspek. Jadi setiap aspek itu berdiri sendiri, walaupun nanti dia akan saling terkait. Jadi jangan heran ada orang yang begitu aktif melayani, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Karena itu aspek yang berbeda. Maka dalam hidup kita harus seimbang. Ketika kita aktif melayani, kita juga harus punya takut akan Tuhan. Seperti itu ya. Kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 14b tadi. Juga semua aspek ini ada di Kejadian pasal 1 sampai pasal 5. Karena kitab Kejadian itu adalah kitab permulaan. Semua harus ada di sana. Maka kita akan lihat dua ayat. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Karena dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ada hukum-hukum Tuhan yang harus ditaati. Ketika manusia mentaati hukum Tuhan, itu dinamakan hidup takut akan Tuhan. Masih dilanjutkan lagi Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai 19. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, seperti itu ya. Oke. Jadi, ini adalah hukuman Tuhan ketika manusia melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, hukuman-hukuman ini ditulis di dalam Alkitab untuk mengajak kita, ayo kita takut akan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami penghukuman-penghukuman ini. Jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa dihukum sama Tuhan karena nggak taat. Nggak mau mematuhi hukum-hukum Tuhan. Oke. Apa yang terjadi dengan anak yang terlalu dididik terlalu overprotective, ya sudah
dididik overprotective ya. Kalau terlalu melindungi, overprotective ya. Saya tadi kedobelan bilang terlalu overprotective. Jadi apa yang akan terjadi dengan anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh terlalu melindungi? Biasanya pola asuh terlalu melindungi itu orang tua akan menekankan aturan dan hukuman yang membuat anak merasa takut dan tidak nyaman dengan dunia kerohanian. Jadi orang tua yang sedikit-sedikit, awas lu, nanti Tuhan marah lu. Awas lu, nanti Tuhan Yesus marah lu. Awas lu. Nah, seperti itu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nanti kamu begini loh, nanti kamu begitu loh. Mereka itu udah jeleh, bahasa Jawa bilang. Mereka sudah bosan dengan yang namanya kecaman, aturan, hukuman, yang membuat mereka tuh merasa hidup mereka tuh terkekang. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilindungi, ini jangan sampai terlalu begini, jangan sampai begitu, begitu, begitu. Sehingga dalam hal kerohanian pun mereka tuh merasa udah menolak dulu yang namanya peraturan dari firman Tuhan. Mereka udah menolak dari awal, mereka nggak mau diatur oleh firman Tuhan. Orang tua yang overprotective itu cenderung mengekang ruang gerak anak, padahal anak membutuhkan keleluasaan untuk mengembangkan diri. Ini yang terjadi. Anak itu nggak diberi keleluasaan untuk mengembangkan diri. Jika mereka merasa terlalu dibatasi, anak akan mencari celah dan akhirnya berbohong agar bisa lolos dari kekangan orang tua. Ini yang terjadi. Anak-anak itu bukannya takut akan Tuhan, tapi memilih untuk berbohong. Karena mereka itu melakukan segala sesuatu itu untuk menghindari kekangan orang tua. Ya. Jadi mereka akhirnya suka berbohong. Ya, agar bisa lolos dari kekangan orang tua. Selain itu, anak berbohong karena ingin menghindari hukuman akibat mereka paham bahwa mereka ini yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Generasi yang dihasilkan dari pola asuh berlebihan, pengasuhan berlebihan atau terlalu melindungi akan menghasilkan pemimpin yang fasik. Ya, ini bisa kita lihat di Amsal 28 ayat 15. Kita baca Amsal 28 ayat 15. Akan menghasilkan pemimpin yang fasik. Amsal 28 ayat 15. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Jadi kalau kita terlalu mengekang anak kita, terlalu melindungi anak kita, mereka kelak menjadi pemimpin, maka kepemimpinan mereka akan menjadi kepemimpinan yang fasik. Digambarkan seperti singa dan beruang yang menyerbu. Demikianlah orang fasik memerintah rakyat lemah. Kita lihat lagi Mazmur 94 ayat 8. Mazmur 94 ayat 8. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Di sini muncul kata bodoh, muncul kata bebal. Di sini adalah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Ini bicara tentang para pemimpin. Bodoh dan bebalnya itu adalah kata yang sama yang muncul di dalam Amsal yang membicarakan tentang lebih baik berjumpa dengan orang, lebih baik berjumpa dengan beruang yang kehilangan anaknya daripada berjumpa dengan orang yang bebal dengan kebodohannya. Amsal, ntar saya lihat ya, Amsal 17 ayat 12. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, ya beruang betina ini menggambarkan pola asuh terlalu melindungi, daripada berjumpa dengan orang bebal dengan kebodohannya. Nah ini lebih parah lagi hasilnya. Orang bebal dan bodoh. Kata bebal dan bodoh ini muncul lagi di Mazmur 94 ayat 8 yang membicarakan tentang orang-orang yang bebal dan bodoh di antara rakyat. Jadi ini bicara tentang pemimpin yang fasik. Oke. Ratapan 3 ayat 10, Hosea 13 ayat 8, pemimpin yang fasik dan penindas ini malah menyombongkan diri dan melakukan kekejaman tanpa rasa takut atau penyesalan. Pemimpin seperti ini akan mengabaikan kebenaran dan keadilan serta menindas orang-orang yang lemah. Jadi pola asuh terlalu melindungi jangan diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang baik. Pola asuh terlalu melindungi itu akan menghasilkan pemimpin yang fasik. Mereka akan sombong, mereka akan
melakukan kekejaman, nggak punya rasa takut akan Tuhan. Mereka akan mengabaikan keadilan dan kebenaran. Mereka akan menindas orang-orang yang lemah. Karena mereka juga buah dari penindasan orang tua. Maka mereka juga akan menindas orang-orang di bawah mereka. Makanya bahaya sekali yang namanya pola asuh yang salah itu akan berimbas kepada kepemimpinan yang juga parah, pola kepemimpinan yang parah. Karena antara pola asuh dengan pola kepemimpinan itu saling terkait. Ya, pola asuh yang salah akan menghasilkan generasi yang parah sebagai pemimpin karena mereka tidak dipersiapkan dengan pola yang benar oleh orang tua mereka. Kita lihat ya, ratapan Bis Yeremia, ratapan, kita lihat ratapan 3 ayat 10. Ratapan 3 ayat 10. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Mestinya pemimpin yang baik itu akan menjadi seperti beruang yang menghadang, yang dipakai Tuhan sebagai alat untuk penghadangan, atau alat untuk penghukuman, atau alat untuk menegakkan keadilan. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau pemimpin itu fasik, dia akan menjadi seperti tadi ayat yang tadi, menjadi pemimpin yang fasik. Kita lihat lagi Hosea 13 ayat 8. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melakukan penghukuman. Ya. Seharusnya pemimpin yang baik akan melakukan keadilan dan kebenaran seperti yang digambarkan di ratapan 3 ayat 10 dan Hosea 13 ayat 8. Nah, saya akan post tes di sini ya. Oke. Jadi penjelasannya yang seperti itu. Mungkin Anda akan bertanya, loh bagaimana Bu Grace? Pola asuh beruang menggambarkan pola asuh yang buruk, terlalu melindungi. Lalu beruang digambarkan seperti pemimpin yang fasik. Tapi kenapa di ayat ini Tuhan memakai contoh beruang sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran? Itu sama ketika kita menemui di Alkitab, singa itu juga gambaran dari iblis. Singa itu juga adalah gambaran dari Yesus adalah singa dari Yehuda. Dialah singa dari Yehuda. Dan itu ada ayatnya. Artinya singa ini bisa menjadi gambaran iblis, bisa juga menjadi gambaran Yesus. Singa itu sang raja hutan. Ada juga ayatnya yang mengatakan singa itu adalah rajanya hutan yang mengepalai binatang-binatang di hutan. Nah, sekarang kita lihat dalam ratapan 3 ayat 10, Hosea 13 ayat 8, ini Tuhan memakai gambaran singa dan beruang sebagai alat di tangan Tuhan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pemimpin yang adil. Maka kalau kita salah mendidik anak-anak kita, mereka juga digambarkan seperti beruang dan singa, tetapi pemimpin yang fasik. Karena beruang itu di Alkitab selalu sebagai juara 2 setelah singa. Di ayat-ayat selalu muncul singa, beruang, singa, beruang, singa, beruang. Jadi di hutan itu yang paling kuat pertama singa, paling kuat kedua adalah beruang. Istilahnya kalau itu raja, inilah wakilnya wakil raja, kayak gitu loh. Peraih suara terbanyak kedua. Gitu. Nah, kita lihat kalau mereka menjadi pemimpin yang luar biasa adalah kalau pola asuh yang benar, mereka akan menjadi seperti beruang dan singa yang kuat menegakkan kebenaran dan keadilan. Tapi kalau pola asuhnya salah, mereka akan menjadi pemimpin yang fasik. Oke. Sekarang kita lihat pola asuh overprotective dari Kis kepada Saul. Ini sudah kita bahas di awal-awal materi ini ya, di tinjauan Alkitab awal ya. Bagaimana pola asuh overprotective Kis kepada Saul. Saul yang notabene seorang ayah udah punya 5 orang anak. Kok cari keledai masih harus ditemenin bujang, uangnya itu dititipkan bujangnya yang diberi kepercayaan, apapun yang dilakukan di perjalanan semua atas usulan sang bujang ya. Bahkan ketika Samuel mau mengurapi Saul pun
sang bujangnya harus disingkirkan dulu, tanda bahwa Alkitab menggarisbawahi bahwa ketergantungan si Saul kepada bujangnya ini harus diputuskan karena Tuhan mau mengurapi dia menjadi seorang raja. Nah, begitu overprotektifnya si Kis kepada Saul ini sampai si bapak-bapak yang punya 5 orang anak ini diperlakukan kayak anak kecil, dilindungi sedemikian rupa, ya kan? Dikhawatirkan sedemikian rupa. Nah, kita lihat pola asuh overprotektif dari Kis kepada Saul itu pasti berpengaruh kepada kepribadian Saul yang suka berbohong. Tadi udah kita lihat ya bahwa pola asuh yang terlalu melindungi itu akan membuat anak suka berbohong karena takut takut hukuman dari orang tua, takut kecaman dari orang tua. Akhirnya mereka memilih jalur berbohong. Di mana saja ayat-ayatnya kita bisa temui bahwa Saul itu berbohong. Bisa kita lihat di 1 Samuel pasal 15 ayat 13. Ini dalam aspek kehidupan takut akan Tuhan ya. Kita melihat dari kacamata takut akan Tuhan ya. 1 Samuel 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia bohong. Lalu Samuel berkata, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Hah? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Wah, sekarang kita lihat lagi. 1 Samuel 19. Kebohongan-kebohongan Saul itu banyak sekali ya. 1 Samuel 19 ayat 6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan dibunuh. Jadi Saul itu bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Dia nggak akan membunuh Daud ya. Tapi dalam kenyataannya, di 1 Samuel 20 ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu masih hidup di muka bumi ini, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawanya dia kepadaku, sebab ia harus mati. Berarti kan dia bohong. Pertamanya dia bilang Daud nggak akan dibunuh. Berikutnya lagi dia berubah lagi bilang Daud dibunuh. Daud lebih baik mati, ya kan? Sekarang kita lihat lagi. 1 Samuel 18 ayat 17. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua merah. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikannya kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Dia mau PHP-in Daud, mau diambil mantu, tapi nggak jadi di hari pernikahannya. Pengantin putrinya diberikan pada orang lain. Itu jahat sekali. Coba Anda bayangkan ya, Daud udah pakai baju pengantin, udah siap-siap mau ketemu pengantinnya, batal. Pelaksanaan pestanya tetap ada, tapi pengantin prianya bukan dia. Itu jahat sekali ya. Janji bolong, janji bohong ya kan. Nah, kenapa di sini dikatakan Saul suka berbohong? Karena anak yang terlalu dilindungi terbiasa suka berbohong untuk menghindari campur tangan orang tua. Jadi ini sudah terpola dalam hidup Saul. Karena Kis itu terlalu melindungi. Dia menjadi anak yang suka berbohong kepada Samuel. Kepada pribadi otoritas di atasnya. Karena dia juga terbiasa membohongi ayahnya. Ya kan? Ada catatan bagaimana beberapa kali Saul bersalah dalam ucapannya. Saul mengucapkan kutuk yang sia-sia. Pernah dia bikin kutuk siapapun yang makan ya akan kena kutuk. Padahal itu perang. Namanya orang perang kok tidak boleh makan kan pasti lemes ya kan. Saul mengucapkan kata-kata yang kasar dan melukai. Ya, kata-katanya itu melukai dan kasar. Dia katakan kepada anaknya sendiri, dasar kamu anak sundal yang kurang ajar. Padahal kan ya itu istrinya sendiri yang dibilang sundal ya kan. Dia mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Yonatan anaknya. Dan Saul itu melanggar perjanjian. Banyak perjanjian-perjanjian dia langgar. Termasuk diantaranya Tuhan udah bilang di zamannya Yosua tidak boleh mengapa-apakan orang Yebus. Tetapi Saul melakukan kesalahan terhadap orang Yebus sehingga di zamannya Daud itu terjadi kelaparan 3 tahun. Saul melanggar perjanjian juga terjadi pada peristiwa ini walaupun Saul menyuruh Daud untuk pulang berjanji tidak akan berbuat jahat lagi pada Daud, namun Saul melepaskan Daud meneruskan perjalanannya alias tidak pulang ke istana. Jadi waktu Saul buang hajat di gua,
Lalu Daud itu memotong punca jubahnya. Lalu Daud menemui Saul di luar gua itu. Saul berjanji tidak akan mengapa-apakan Daud lagi. Tapi tetap aja ending-endingnya Saul pulang ke sana, Daud jadi pelarian lagi. Tidak pernah dalam peristiwa pelariannya Daud itu, di mana benar-benar Daud diajak pulang dan berdamai lagi. Enggak pernah. Daud tetap akan menjadi buronan. Jadi Saul itu perkataannya nggak bisa dipercaya. Saul itu juga tidak berpegang pada firman Tuhan, tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia pergi kepada pemanggil arwah yang ada di Endor. Ya, Saul telah berbalik daripada Tuhan, tidak melaksanakan firman Tuhan. Saul menolak firman Tuhan. Saul mengedepankan kebanggaan pribadi dengan menyisakan orang Raja Agag untuk ditumpas. Raja Agag nggak ditumpas tapi disisakan demi untuk kebanggaan pribadi. Nih, rajanya untuk tawanan kayak gitu kan. Nggak sesuai perintah Tuhan. Saul serakah dengan menyisakan jarahan terbaik. Padahal kan harus ditumpas semua tuh. Orang Agag itu sama dia malah di eh, ternak-ternaknya nggak ditumpah semuanya. Ya, Saul tidak mau cepat bertobat saat ditegur. Beda dengan Daud. Kalau Daud berbuat dosa, ditegur Nabi Tuhan langsung bertobat. Kalau Saul banyak alasan. Hati Saul dengki kepada Daud dikarenakan nyanyian para fans. Ya, sejak saat itu Saul mendengki Daud dan berupaya untuk membunuhnya. Saul bahkan pernah melakukan upaya pembunuhan terhadap Yonatan anaknya sendiri. Nah, ini jarang kita baca ya. Jarang dibahas. Kita baca ya. 1 Samuel 20 ayat 33. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Jadi melemparkan tombak nggak cuma sama Daud aja, sama Yonatan juga. Anaknya sendiri loh. Ya. Saul melakukan tindakan impulsif atau pengambilan keputusan secara spontan tanpa pertimbangan yang matang dan seringkali didorong oleh emosi sesaat. Hal ini sama saja dengan tidak memiliki penguasaan diri. Nah, ini banyak terjadi kepada anak-anak yang dibesarkan dengan pola asuh overprotective. Mereka tuh menjadi impulsif, kurang pertimbangan yang matang. Karena kan nggak punya pengalaman untuk mengambil resiko. Mereka itu kan semua keputusannya diambilkan orang tua. Orang tua yang mengambilkan keputusan buat mereka. Orang tua yang mengambilkan kebijakan untuk mereka. Sehingga karena mereka terlalu dilindungi, mereka tuh tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri dengan resikonya. Sehingga mereka tuh sering mengambil keputusan secara tidak matang. Hanya didorong oleh emosi sesaat. Karena apa begitu? Karena mereka tidak biasa menanggung resiko dari keputusannya. Sehingga mereka menjadi seperti itu. Saul mengata-ngata Yonatan dengan perkataan yang kasar. Tadi sudah saya bahas. Saul melakukan upaya pembunuhan terhadap Yonatan anaknya sendiri. Udah kita bahas. Saul mengucapkan sumpah kutuk tanpa berpikir panjang. Udah kita bahas. Melakukan upaya pembunuhan. Nah, kita udah bahas di yang lalu bahwa orang yang terlalu orang yang dibesarkan dengan pola asuh terlalu melindungi, kebanyakannya itu menjadi insecure, menjadi orang yang mudah jatuh dalam dosa iri hati pada orang lain. Karena dia itu nggak percaya diri. Karena ini mau melakukan ini nggak boleh, mau melakukan itu nggak boleh, mau menanggung resiko ini nggak boleh, mau melakukan itu nggak boleh. Pada akhirnya dia itu nggak bisa apa-apa. Nah, sebagai orang yang nggak bisa apa-apa, dia itu iri dengan orang lain. Dia kok bisa ini, dia kok bisa itu, dia kok berkembang di sini, berkembang di situ. Jangan heran kalau orang itu dipenuhi dengan dosa iri dan dengki. Coba cek pola asuh orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya terlalu melindungi. Akhirnya anaknya menjadi seperti itu. Saul mengejar-ngejar Daud sebagai buronan padahal Daud tidak bersalah apa-apa. Ya. Saul tidak segan-segan melukai orang lain. Nah, ini kita lihat ya ayatnya ya. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 19. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua. Oh ya, ini melukai orang lain ya. Maksudnya sampai bohong gitu ya. Sampai menipu Daud gitu ya. Melakukan pembunuhan massal terhadap Ahimelek bin Ahitub, Imam di Nob, beserta seluruh keluarganya. Juga seluruh penduduk Nob ditumpas habis sama Saul. Jahat sekali Saul ini.
Makanya kan kita tahu ya, orang-orang yang dibesarkan dengan overprotective itu bahaya sekali ketika mereka menjadi pemimpin, mereka akan menjadi pemimpin yang fasik. Ini imam-imam seluruh keluarganya, seluruh penduduk di Nob dibunuh semua ya kan. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menerima Daud, kasih roti sama Daud, kasih senjatanya Goliat sama Daud. Marah ini si Saul, dikira orang-orang imam-imam ini memihak kepada Daud sebagai seorang yang melakukan kudeta. Padahal Daud itu waktu datang ke Ahimelek itu dia bohong, dia nggak bawa pasukan, bilangnya bawa pasukan, bilangnya pasukannya lagi tahir, siap untuk berperang. Padahal nggak bawa pasukan, Daud itu sendirian, ya. Bilangnya dia dalam misi rahasia oleh Saul, makanya dia terburu-buru nggak bawa senjata. Padahal enggak, dia itu statusnya buronan, tapi Ahimelek kan nggak tahu, ya kan? Tapi Ahimelek dan seluruh orang Nob ini dibunuh oleh Saul. Saul mudah terprovokasi. Kita lihat ya, 1 Samuel 24. Makanya ini kita beberkan, ketidaktakutan akan Tuhannya Saul itu versinya seperti apa. Makanya jangan menuntut anak-anak kita takut akan Tuhan kalau kita terlalu overprotective sama mereka, tidak memberi kebebasan kepada mereka, tidak memberi ruang kepada mereka untuk mengambil resiko, tidak memberi kebebasan untuk mereka mengeksplorasi diri, seperti itu. Ya, bukan berarti terlalu melindungi itu baik, itu justru nggak baik. Kita lihat ya, 1 Samuel 24 ayat 10. Lalu berkatalah Daud pada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud membiarkan celakamu. Banyak orang di sekitar Saul itu bicara negatif tentang Daud, dan Saul itu terprovokasi. Padahal Daud itu nggak seperti yang mereka katakan. Ya, Daud punya kesempatan 2 kali membunuh Saul dengan sangat mudah, Daud tidak mau. Itu kan berarti Daud nggak seperti yang dikatakan orang-orang itu ya kan. Sekarang kita lihat 1 Samuel 26 ayat 19. Oleh sebab itu kiranya Tuanku Raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku. Sehingga aku tidak dapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Allah lain. Ini perkataan Daud kepada Saul ketika di kali kedua Daud sebenarnya dengan sangat mudah bisa membunuh Saul. Jadi Daud itu kayak nantang Saul kayak gitu. Kalau memang pembunuhan atas Daud itu disuruh sama Tuhan ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dia jadi korban bakaran enggak apa-apa, gitu. Korban persembahan enggak masalah. Tapi kalau pembunuhan atas Daud itu Saul diprovokasi oleh orang-orang di sekitarnya, maka di sini Daud berkata, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku. Maksudnya Daud tuh merasa kayak seperti diusir dari orang Israel supaya ya udahlah kalian tuh Daud, kamu tuh bukan orang Israel, kamu bukan bagian dari kami lagi, kamu jadi penyembah berhala aja sono, itu kan. Seperti itu. Visi ke-9 dalam hidup Saul kita ketahui dari pemberian nama anaknya yang dibungkus dengan politisasi, yaitu Mephiboset. Jadi anaknya Saul ya, yang dari gundiknya itu dikasih nama Mephiboset. Mephiboset itu artinya sang pembasmi berhala. Hal ini adalah sebenarnya topeng kemunafikan, seolah-olah tampaknya Saul itu rohani, ya kan? Saul itu setelah Samuel mati, ya kan? Anak dari istrinya, gundiknya itu dikasih nama Mephiboset, pembasmi berhala. Seolah-olah setelah Samuel mati, ini aku juga sekaligus pemimpin rohani kalian, kayak gitu ya. Justru di akhir hidupnya, Saul memanggil seorang pemanggil arwah. Dia itu sebenarnya tidak membasmi berhala. Dia justru hidupnya malah condong menjadi pemanggil arwah. Kayak gitu. Nah, ngeri nggak? Kalau punya anak seperti ini tidak takut akan Tuhan seperti versi Saul kayak gini. Ngeri banget. Pemimpin yang fasik, menumpas, membantai, bohong, iri, dan seterusnya. Pasti kita nggak mau dong punya generasi yang kayak gini. Makanya kita harus singkirkan pola asuh overprotective atau terlalu melindungi. Berikutnya, kita lihat apa yang harus kita lakukan kalau kita ini adalah korban dari pola asuh yang salah. Ayo kita ambil keputusan untuk berpaut pada kebenaran dan keagungan Tuhan. Mungkin sama ini kita sudah tercetak menjadi generasi yang dibesarkan dengan pola asuh
overprotective, terlalu melindungi, kita rentan sekali menjadi pemimpin yang tidak menegakkan kebenaran dan keagungan Tuhan. Kita iri sama orang di bawah kita, kita jegal dia. Kita insecure terhadap orang berpotensi, kita matikan langkahnya. Itu kan berarti tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan, keagungan. Hanya like and dislike, melakukan diskriminasi itu adalah tindakan ketidakadilan. Makanya kalau kita adalah korban dari pola asuh yang tidak benar, untuk supaya kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, ayo kita berpaut pada kebenaran dan keagungan Tuhan. Ini bisa kita lihat dari tanda-tanda yang menyertai Saul ketika Saul meninggalkan Samuel. Tanda-tanda yang menyertai ini persis seperti yang dinubuatkan oleh Samuel. Kita lihat ya. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk melihatkan keagungannya. Kenapa saya kutip ayat ini? Karena salah satu nubuatannya Samuel ketika habis mengurapi Saul, kamu pulang keluar dari tempat ini, kamu akan ketemu orang ini di dekat pohon terbantin. Jadi saya percaya dalam nubuatannya Samuel atas Saul ini ada artinya semua. Salah satunya pohon terbantin kebenaran. Ini adalah lambang dari kebenaran dan keagungan Tuhan. Maka kalau kita ingin pulih, kita harus hidup benar karena dibenarkan, hidup benar karena memilih kebenaran, hidup benar karena mengasah karakter emas di dalam hidup kita. Dan kembali kepada keagungan Tuhan, karena kita sudah terlanjur menjadi generasi yang rusak, hanya Tuhan yang bisa membetulkan kita. Rusak karena pola asuh yang salah. Kita lihat yang kedua adalah mengambil keputusan untuk menolak jalan kefasikan. Kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 6. Hakim-Hakim 9 ayat 6. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin. Jadi pohon terbantin ini dua muka. Ada ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana mereka ini melambangkan keagungan dan kebenaran Tuhan. Tapi di sisi yang lain, pohon terbantin ini juga melambangkan kefasikan. Jadi harus pilih yang mana. Maka kita harus mengambil keputusan untuk menolak jalan kefasikan. Karena bahaya sekali. Saya menemui seorang pemimpin yang ternyata dibesarkan oleh orang tuanya amat sangat overprotective. Yang terjadi dengan pemimpin yang seperti ini adalah bahaya sekali. Dia menjalankan kepemimpinannya hanya dengan like and dislike. Like and dislike artinya yang berkenan di hati dia, yang akan menjadi anak emasnya. Yang tidak berkenan di hati dia akan menjadi anak yang tidak emas. Lalu yang menjadi bahaya berikutnya adalah insecure. Merasa nggak pernah aman, nggak pernah merasa aman ketika ada orang berpotensi, ketika ada orang dipakai Tuhan, ketika ada orang diurapi Tuhan. Dia tidak bisa merangkul mereka sebagai teamwork, tidak bisa merangkul mereka sebagai itu support system yang mendukung pelayanan dia, yang mendukung pekerjaan dia, yang mendukung proyek-proyeknya. Tetapi dia justru tendangin nih orang-orang yang dianggap berpotensi ini ditendang. Orang-orang yang dianggap terlalu kuat itu ditendang. Padahal kalau bagi saya ya, kita lihat-lihat dulu dong. Kalau orang itu memang nggak punya penundukan, orang itu karakternya belum jadi, ya nggak apa-apa, kita bina dulu sampai jadi. Bukan ditendang, dibina. Tapi kalau ini dibinasakan, dibinasakan. Nah, menjadi pemimpin yang fasik. Kenapa kayak gitu? Ya karena dia dibesarkan terlalu overprotective oleh orang tuanya. Emang ada hubungannya? Ada, hubungannya ada. Orang yang terlalu dilindungi akan menjadi tidak berkembang. Itu seperti kata Ibu Tisa, pengajar sisi psikologi dari buku ini. Seperti kayak bonsai, menjadi kerdil. Karena dia kerdil itulah dia iri dengan pohon-pohon lain yang bertumbuh normal. Mungkin kalau pohon
Mungkin kalau pohon mangga itu 5-6 meter, karena dia bonsai, dia cuma 1 meter. Maka dia iri. Nah, ketika dia iri, salah satu manifestasi dari orang iri seperti Saul adalah mau membunuh Daud, mau membunuh karakter Daud, mau membunuh secara fisik juga. Daud mau dilenyapkan dari atas muka bumi ini. Padahal Daud itu tidak punya keinginan untuk melakukan kudeta sama sekali. 2 kali Daud itu bisa membunuh Saul, dia tidak melakukan itu. Waktu Saul mati, Daud justru menyanyikan nyanyian ratapan. Di sini kita lihat, hati-hati ketika kita membesarkan anak-anak dengan terlalu melindungi. Jangan sampai suatu saat mereka menjadi pemimpin yang fasik. Pemimpin yang insecure, pemimpin yang mau membunuh orang lain, potensi-potensi pemimpin yang tidak pernah punya support system yang kuat. Karena semua orang yang kuat disingkirkan sama dia. Itu bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Nah, makanya hati-hati karena pola asuh yang salah akan juga menghasilkan pemimpin yang bobrok, pemimpin yang rusak, pemimpin yang fasik. Gitu. Oke, jadi coba cek kalau Anda punya pemimpin yang fasik ya, dimanapun Anda berada. Coba cek bagaimana pola asuh orang tua mereka terhadap si pemimpin ini. Pola asuhnya overprotective atau tidak. Salah satu faktor pemicunya bisa jadi karena hal itu. Ya, kalau mereka ini tidak terlalu dilindungi, mereka akan menjadi memiliki kebebasan untuk bereksplorasi. Dari kecil mereka diperbolehkan ikut kemah, diperbolehkan belajar naik motor, diperbolehkan ikut retreat, diperbolehkan sharing di komsel, diperbolehkan untuk belajar nyetir, diperbolehkan untuk pergi ke pesta ulang tahun temannya, diperbolehkan ketika usianya sudah cukup, diperbolehkan berpacaran, ya kan? Diberikan pengawasan, diberikan kebebasan, tapi tetap diawasi, diberikan kebebasan, tetap diberikan arahan, bukan berarti dibiarkan semau-maunya, enggak. Pasti mereka enggak akan menjadi orang-orang pemimpin yang fasik seperti ini. Lalu gimana kalau udah terlanjur, Bu Kris? Ya udah, nggak apa-apa kalau udah terlanjur, kita harus berpaut kepada kebenaran dan keagungan Tuhan. Hanya di hadapan Tuhan kita bisa pulih. Orang-orang pemimpin-pemimpin fasik ini mereka nggak bisa pulih kalau mereka tidak mau diubahkan oleh Tuhan dalam karakter mereka yang udah terlanjur terbentuk dari pola asuh terlalu melindungi. Seperti itu. Kalau saya, seandainya saya menjadi korban dari pemimpin yang seperti itu, ya saya nggak mau dibunuh seperti Daud. Dia juga nggak mau dong. Dia tetap lari dong, melindungi diri dong. Sama, kita juga jangan mau dibunuh potensi kita oleh pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Kita tetap menghormati mereka, kita tetap tunduk pada mereka, tetapi soal talenta, soal karunia yang Tuhan percayakan, itu menjadi tanggung jawab pribadi kita untuk mengembangkannya. Jangan mau dipotong, jangan mau impian kita dibunuh hanya oleh orang-orang pemimpin-pemimpin seperti Saul ini. Daud tetap berjalan dalam impiannya. Daud tetap menggumuli hidup kedekatannya dengan Tuhan. Daud tetap mencetak pahlawan. Tidak peduli bahwa dia itu adalah seorang buronan. Seperti itu. Ya, oke. Ternyata hanya bisa kita bahas satu satu apa namanya dimensi atau aspek kehidupan manusia. Rencana saya membahas 4, tapi karena tadi ada kendala teknis, sehingga saya agak lama tadi mengkotak-katik layar monitor ini nggak bisa nyala, sehingga saya agak lama tadi mengkotak-katiknya, mohon maaf. Jadi kita minggu depan akan lanjutkan di aspek yang ke 10. Ini tadi kita aspek yang ke-9 ya. Ini tadi kita aspek ke-9. Minggu depan kita sampai di aspek yang ke-10, yaitu, kita lihat ya, yaitu identitas masa lalu, identitas masa kini, dan identitas masa datang. Kita akan tandai dulu ya, supaya nanti uh, saya paham. Oke,
Seperti itu ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, saya akan sampaikan pengumuman bentar ya. Oh ya, tunggu sebentar. Saya akan sampaikan pengumuman. Ya, program pola asuh yang tadinya Sabtu malam, kita rubah menjadi Minggu setengah 12. Kalau minggu lalu kan jam 12. Minggu ini saya ajukan setengah jam, karena ternyata pengaturan waktunya tidak seperti yang tertulis di atas kertas gitu. Praktek minggu lalu itu enggak seperti itu. Lalu jam 1 sampai jam 2 kita ada program aspek kehidupan. Jam setengah 3 sampai setengah 4 kita ada program women. Jadi hari Minggu langsung saya mengajar 3 kelas masing-masing 1 jam. Ya, oke, seperti itu. Lalu ada pengumuman berikutnya. Yayasan Jenius Syara Alkitab mengadakan kelas Secret Tears bekerja sama dengan Abide Indonesia, yaitu dengan pembicara Ibu Lin Chia Yang setiap Selasa tanggal jam 10 sampai jam 11, cukup 1 jam saja, dimulai tanggal 14, 21, 28 Oktober, dilanjutkan tanggal 4 sampai 11 November. Ini adalah 5 tatap muka. Sesi 1, sistem keluarga. Sesi 2, pohon keluarga dan disfungsinya. Sesi 3, 6 langkah PLB, penyembuhan luka batin. Sesi 4, PLB mikro. Sesi 5, evaluasi diri, sharing, dan tanya jawab. Luka batin bukanlah sebuah takdir, tapi perjalanan. Bukanlah sebuah duka, tapi suka. Bukanlah sebuah kebekuan, tapi kehangatan. Mari mulai perjalanan penyembuhan luka batin Anda bersama kami, JCA dan Abide Indonesia. Dengan membayar investasi 200.000. Siapakah Ibu Lin Chia Yang? Beliau bersama dengan suaminya adalah founder dari Abide Indonesia. Lin Chia Yang BCM Min, dia adalah penyintas luka batin yang akhirnya dibawa Tuhan mengalami proses kesembuhan secara total. Pengumuman berikutnya, oh ya, yang mau mendaftar bisa menghubungi Bapak Boas Ari 081226900078. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, Anda bisa pause untuk menyimpan nomor yang mana Anda bisa hubungi Bapak Boas. Untuk pendaftarannya, linknya bit.ly pendaftaran_secret tears. Oke, perubahan waktu live streaming sudah saya jelaskan tadi. Nah, Yayasan Jenius Syara Alkitab juga melakukan sertifikasi JCA Penggiat Anak Indonesia. Ada program sertifikasi, ya seperti ini. Dalam 1 minggu akan menonton 45 menit pengajaran di YouTube, jadi waktunya bisa ngatur sendiri. Ujian juga soal-soal yang mudah, bisa open book, open Bible, juga waktunya mengatur sendiri dalam seminggu. Tersedia PowerPoint, biaya sangat murah, yaitu hanya Rp5.000 per materi. Tersedia minggu libur menjelang Natal dan Paskah. Ya, nah ini setiap bulan saya membuka gelombang baru, kami membuka gelombang baru. Ini sangat murah, setiap materi hanya Rp5.000 saja. Ya, hubungi Bapak Boas Ari di nomor yang sama. Terdiri dari 6 batch, kurikulumnya seperti ini, ada 6 batch. Ya, lalu ada sertifikat di setiap batch dan Anda akan mendapatkan PowerPoint. Nah, saat ini pesertanya sudah 234 peserta. Ini lebih ya data, ini belum yang terbaru ini. Sekarang ini sudah 250 lebih. Berasal lebih kurang dari 37 sinode, 56 gereja, 24 kota, 8 provinsi. Ya, terbuka gelombang Oktober ini, persiapan gelombang November dan Desember, bisa Anda hubungi Bapak Boas Ari. Seperti itu pengumumannya. Mari kita tutup dalam doa. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kelas pola asuh ini. Tuhan memberkati kelas aspek kehidupan sebentar lagi, supaya kami boleh benar-benar diperlengkapi oleh pengajaran-pengajaran dari berbagai rema di aspek kehidupan ini. Bersyukur untuk kelas pola asuh ini, kami boleh melihat betapa berbahayanya pola asuh terlalu melindungi, membuat anak-anak jadi hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kebohongan, hidup dalam topeng, hidup dalam kefasikan, menjadi pemimpin yang fasik. Kami tidak mau menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Oleh karena itu, bantu kami untuk jangan sampai
memiliki pola asuh terlalu melindungi, kalaupun udah terlanjur, tidak ada kata terlambat untuk mengubah menjadi pola yang baru. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk pengajaran hari ini. Beri hambamu kesehatan, umur panjang, untuk boleh mengajar sampai pengajaran ini selesai, bahkan memberkati proses penulisan buku yang kedua, Punuh Unta yang Hilang, eh, pola asuh terlalu memanjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Oke, God bless you all.